Bismillahirrahmanirrahim. Tum Partai Umat sebagai partai peserta pemilu berhak untuk ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Bagaimana menurut Tum? Ya, alhamdulillah. Sesuai dengan tahapan proses Partai Umat itu disahkan oleh KPU sebagai partai politik peserta pemilu pada tahun 2024 dengan nomor 24. Nah, ini adalah merupakan satu kesempatan, ya. Ini merupakan satu kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia atau kaum muslimin, ya, untuk berpihak pada kekuatan politik Islam dalam rangka untuk membangun Indonesia yang adil dan beradab. Kenapa? Karena Partai Umat ini, dia prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan, ya, bagaimana bisa kita mengamalkan perintah konstitusi itu, ya. Karena kita yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh konstitusi itu adalah perintah untuk kita menjadi umat kaum yang mendatangkan rahmat. Jadi kita sekarang ini perlu, ya, membangun kekuatan Indonesia ini, bagaimana umat Islam yang mayoritas, ya. Jadi kalau saya berani mengatakan bahwa bagaimana Indonesia itu tergantung pada umat Islamnya, ya. Indonesia akan maju, Indonesia akan beradab, Indonesia akan menikmati keadilan, merasakan keadilan itu sangat tergantung pada umat Islam. Suka tidak suka. Nah, bagi kita Partai Umat, kita ingin mewujudkan Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin untuk Indonesia. Jadi kita kerahkan seluruh kemampuan kita, kemampuan politik kita, ya, bagaimana menggagas terwujudnya Indonesia yang betul-betul adil, beradab bagi seluruh Indonesia ini. Nah, kenapa? Karena kita melihat sekarang ini setelah hampir 78 tahun, ya, 78 tahun Indonesia merdeka. Ingat, kita sekarang berada pada pintu gerbang beban bangsa yang sangat luar biasa. Apa itu? Utang. Ya, jadi Partai Umat harus, ya, memperjuangkan bagaimana hutang-hutang bangsa ini bisa diselesaikan agar rakyat Indonesia bisa menikmati kemakmurannya. Nah, itu dari beban bangsa dari sisi utang. Ada beban yang lain, terjadinya ketimpangan penguasaan lahan-lahan, penguasaan resources, sumber-sumber daya itu tidak lagi untuk sebesar kemakmuran rakyat, ya, tapi menjadi sebesar-besar, ya kan, kepentingan, kekuatan kelompok kecil. Nah, ini tidak boleh. Nah, Partai Umat harus masuk ini. Bagaimana agar ketimpangan penguasaan sumber-sumber daya ini itu bisa dihilangkan. Nah, oleh karena itu kekuatan umat harus dominan. Jadi kalau rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, maka ini kaum muslimin harus bersatu. Ya, Partai Umat akan terus menyuarakan itu. Makanya kita melawan kezaliman itu artinya adalah bagaimana tegakkan hukum. Ya, jadi selama hukum itu tidak ditegakkan dengan baik dan benar,
maka itu akan terjadi kezaliman. Ada yang terjadi seperti sekarang ini, ya kan? Ada undang-undang cipta kerja, tapi orang mungkin nganggur. Ada undang-undang cipta kerja, tapi penguasaan lahan, rakyat banyak yang tidak punya lahan, ya kan? Nah, jadi ini kita harus kembalikan. Jadi melawan kezaliman itu artinya melawan sistem yang diselenggarakan dengan hukum yang sewenang-wenang. Nah, pertanyaannya adalah apakah rakyat sudah sampai ke sana pemahamannya? Karena kita lihat hari ini, ya, kalau beban hutang ini kita mau apakan, kita mau kumpulkan semua, ini dibandingkan dengan aset negara itu sudah hampir mendekati zero. Nah, ini berbahaya. Nah, kita umat ingin bangsa ini tetap kuat, bangsa ini tetap eksis, bangsa ini jangan terjajah. Karena kita sudah diajarkan oleh Undang-Undang Dasar kita, oleh pembukaan bahwa sesungguhnya penjajahan itu harus dihapuskan. Ya. Jadi kalau ada konsesi-konsesi yang diberikan ya, sampai ratusan tahun, itu berarti adalah cara berpikir penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Nah, ini harus dicegah, nggak boleh. Ya, nggak boleh terjadi. Rakyat itu harus diberikan. Karena rakyat itulah kunci negara. Ya, kunci negara. Nah, jadi undang-undang yang dibuat yang membebani rakyat, ya, yang hanya menguntungkan segelintir orang, itu mesti dihapuskan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kita sekarang hidup dalam suasana, ya, bahwa negara kita ini selalu di-pressure. Ya, selalu di-pressure dengan ancaman-ancaman lingkungan. Ya. Nah, kita sekarang berada pada era perubahan iklim, climate change. Ya. Tetapi yang lebih dahsyat lagi dari climate change ini, kita sekarang masuk kepada era climate disaster. Nah, climate disaster. Nah, Indonesia sebagai negara, ya, nomor 3 terbesar di dunia di bidang kehutanan, ya, kenapa tidak bisa mengambil manfaat terhadap perubahan iklim ini, terhadap ancaman iklim ini? Padahal kita negara yang mampu menyerap, ya, menyerap emisi karbon itu dengan luas hutan kita. Tapi kenapa kita selalu di-pressure? Ini kenapa? Karena kita memiliki pemimpin yang lemah. Padahal kita punya kekuatan. Nah, jadi kita ingin menjadikan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, yang berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca, ya, ini harus dimanfaatkan, bukan menjadi sumber pressure, tekanan-tekanan. Kita yang harus menekan dunia. Kita bukan negara emiten. Nah, tapi memang dalam hal ini belum banyak yang memahami itu. Nah, kita Partai Umat, karena prinsipnya bagaimana rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat. Ini ke depan begitu. Bagaimana jangan kita bangun negara ini, tapi jangan kita rusak alamnya. Jadi poin. Tuh, dalam konteks Partai Umat, keberadaan partai ini kan harusnya memenuhi syarat MS. Tetapi dalam realitasnya tidak memenuhi syarat TMS. Oh. Pertanyaannya, apakah ini ada kekhawatiran pemerintah terhadap Partai Umat? Tidak. Partai Umat itu ada MS Kaban, jadi MS dia. Ada MS Kaban, jadi MS. Ya, persoalan kemarin ada sedikit Dinamika. Suasana TMS, ya kan itu tidak memenuhi syarat, itu kan perlu di-recheck dengan sistem, dengan kesempatan yang ada. Nah, ternyata setelah dimediasi oleh Bawaslu, ternyata kan selesai. Jadi
saya sudah menganggap bahwa persoalan ini sudah selesai, ya, karena kita sekarang sudah memenuhi syarat. Tinggal bagaimana kita membangun kekuatan, membangun seluruh jaringan, mohon ridho berkah dari Allah agar seluruh rakyat Indonesia, kaum muslimin Indonesia percayakan kepada umat, kita bangun negara ini dengan cara-cara yang lebih lebih tegas dalam pembangunan sistem hukum kita bernegara agar tidak terjadi kezaliman itu, dan